Perkenalkan, nama saya Irenia Jogololewatun. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Farmasi Poltekkes Menkes Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang protein. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian protein. Kata protein berasal dari bahasa Mesir yaitu protos, yang diterjemahkan berarti yang utama. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada pula yang mengandung unsur sulfur dan fosfat. Protein disusun dari beberapa asim amino yang berikatan. Yang berikut adalah sifat-sifat protein. Yang pertama, sifat protein tergantung dari jumlah dan susunan asam amino yang menyusun molekul protein. Yang kedua, sifat protein juga ditentukan oleh bagaimana polipeptida terikat satu dengan yang lainnya. Yang berikut yaitu protein menurut struktur kimia dan ciri kimiawi. Yang pertama, protein sederhana. Golongan protein apabila dihidrolisis oleh asam alkali atau eter akan menghasilkan asam amino. Contohnya globin, albumin, keratin, kolagen, elastis, globin, sein, gliadin, dan glutein. Yang kedua yaitu protein majemuk. Protein yang merupakan kombinasi protein sederhana dengan bahan lainnya. Contohnya nukleoprotein, fosfat protein, mukoprotein, kromoprotein, dan flavoprotein. Yang ketiga yaitu protein turunan. Protein hasil pemisahan atau dekomposisi protein sederhana maupun protein majemuk. Contohnya proteosa, peptin, dan peptida. Yang terakhir yaitu protein konjugasi. Adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-logam seperti nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Contohnya nukleoprotein tersusun oleh protein tambah asim amino yang terdapat dalam inti sel, kecambah, dan biji-bijian. Yang berikut adalah struktur protein yang dibagi menjadi 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur ini terdiri atas asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida. Ujung dari polipeptida yang terbentuk ini memiliki sifat kimia yang berbeda. Arah polipeptida dituliskan baik N ke C atau kiri ke kanan maupun C ke N dari kanan ke kiri, yaitu struktur tersier. Struktur ini terbentuk oleh ikatan hidrogen antara atom O pada gugus CO dengan atom H pada gugus NH sehingga membentuk spiral. Struktur ini terbentuk oleh ikatan hidrogen antara dua bagian rantai yang paralel sehingga membentuk lembaran yang berlipat-lipat. Seperti pada gambar yang terlihat. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur ini dibangun oleh struktur primer dan sekunder yang distabilkan oleh beberapa interaksi sehingga strukturnya menjadi kompleks. Contohnya struktur tersier yaitu globural dan protein fiber. Yang terakhir yaitu struktur kuarter. Protein yang memiliki struktur tersier dapat saling berinteraksi dan bergabung menjadi suatu multimer. Protein pembentuk multimer dinamakan subunit. 2 subunit disebut dimer, 3 subunit disebut trimer, dan 4 subunit disebut tetramer. Multimer yang terbentuk dari subunit identik disebut dengan awalan homo. Sedangkan jika subunitnya berbeda-beda dinamakan hetero. Misalnya hemoglobin yang dinamakan menjadi heterotramer karena memiliki subunit yang berbeda. Fungsi protein yang pertama sebagai enzim. Glukosa oksidasi yang mengkatalis glukosa menjadi asam glukonat. Yang kedua transport. Hemoglobin mengangkut
oksigen dengan eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut dan mendistribusikan oksigen dalam otot. Dan yang ketiga, nutrien. Ovalbumin merupakan protein utama putih telur, kasein sebagai protein utama dalam susu. Yang keempat, fungsi protein sebagai kontraktil. Aktin dan miosin yang berfungsi untuk bergerak di dalam sistem kontraktil dan otot kerangka. Yang keempat, fungsi sebagai struktural. Kolagen adalah protein utama dalam urat dan tulang rawan yang memiliki kekuatan dan liat. Dan yang terakhir sebagai proteksi. Hemoglobin sebagai protein pelindung tubuh dari benda-benda asing seperti virus dan bakteri. Yang berikut denaturasi protein. Denaturasi protein adalah hilangnya sifat-sifat struktur lebih tinggi oleh terkacaunya ikatan hidrogen dan gaya-gaya sekunder lain yang mengutuhkan molekul itu. Faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan pH, panas, pelarut organik, dan garam-garam dari logam berat. Denaturasi protein yaitu dari lipid-lipid menjadi lebih lurus.